Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu, kawan, kembali di program Dialog Fajar. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya sudah bersyukur ya. Pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas apapun, melanjutkan tanggung jawab yang sudah diberikan pada kita. Semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran. Pokoknya yang baik-baik itu doanya. Harusnya begitu kawan ya. Karena niatnya semuanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti berkah lelahnya itu juga jadi lillah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Sehat, semangat, luar biasa. Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Semoga, terima kasih ya Ustadz ya sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Semoga ini jadi doa kita selalu sehat gitu ya Ustadz ya. Amin, amin. Gak pernah absen di Dialog Fajar gitu ya Ustadz ya. Insyaallah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, betul. Kalau tanpa yang di atas itu kita juga tidak bisa menyapa tetangga gitu ya Ustadz ya. Iya, karena namanya tetangga, kita hidup itu bertetangga ya Ustadz ya. Apalagi di Surabaya Raya, siapa sih yang gak punya tetangga gitu ya Ustadz ya. Semuanya punya tetangga. Tapi apakah sudah memperlakukan yang tepat pada tetangga? Ini yang menjadi pertanyaan saya pagi hari ini Ustadz Mim. Bagaimana sih Ustadz Nabi kita itu memperlakukan tetangga? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tentu ini adalah kebahagiaan. Saya senang dan bahagia bisa kembali menyapa, bertemu ya, berbagi cerita. Tentu untuk menyambung hati kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan bersama-sama dalam satu rombongan. Masya Allah, amin. Ya, satu rombongan berbuat baik. Amin ya Allah. Pagi ini kawan-kawan telah menginfakkan pendengarannya, ya. Masya Allah, betul. Ya, menginfakkan waktunya, ya, menginfakkan listriknya, baik yang di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan. Sekali lagi ini adalah kebahagiaan, dan mari kita alamatkan kebahagiaan ini semata-mata untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga apa yang kita kerjakan pagi hari ini, apa yang kita rencanakan hari ini, atau apa yang sedang menyulitkan kita hari ini yang akan datang, yang akan menghampiri kita, Allah singkirkan, ya. Kebaikan Allah datangkan. Amin, amin ya Allah kumpulkan sehingga di sore hari nanti, di malam hari nanti kita memperoleh keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ayo menyinggung tentang tetangga ini kan ya. Apakah saya tetangga yang baik ya? Nah, betul. Tolong tetangga saya yang ngasih nilai ya. Tetangga saya ada loh Ustadz yang dengerin Ustadz. Iya, makanya saya juga gitu ini. Nun saya pada tetangga saya pada ini juga gitu. Yang pertama tentu saya minta maaf dulu pada para tetangga-tetangga saya ya. Sekali lagi minta maaf ya kalau selama bertetangga itu ada beberapa hal atau mungkin banyak hal barangkali yang kurang berkenan, dan saya minta maaf nih. Nah ini karena Mbak Ayu ngajak kita untuk membahas tetangga ini, harus kita mulai Mbak Ayu dari satu sabda Rasulullah yang sangat-sangat tegas, sangat-sangat tegas. Beliau bersabda itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Ini rangkaian hadisnya panjang ya, saya kutip yang khusus yang tamu, ya yang tetangga saja. Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jaroh, maka muliakanlah tetanggamu atau tetangganya. Jadi bicara tetangga itu
bukan sesuatu atau bukan perkara yang remeh-temeh kata sekarang ya. Ini perkara yang pokok, perkara yang penting. Karena Rasulullah langsung mengkaitkan bahwa level tanda kadar keimanan seseorang itu seberapa dia mampu memuliakan tetangganya. Iki langsung kebayang tonggoku koyong ini Mbak. Iya. Ya kalau nanti tangga yang kayak ini bisu-bisu ya. Iya. Ini kita kembali ke hadis yang pertama ini, bahwa kata kunci yang pertama, memuliakan tetangga adalah indikator dari keimanan yang ada di dalam dada kita. Seberapa kuat, seberapa kokoh, seberapa hebat keimanan kita, pertanyaannya adalah seberapa baik dia memuliakan tetangganya. Kan itu. Ya. Maka kalau kita dapatkan atau kita kita kaji lebih luas, Mbak Ayah, sesungguhnya memang begitu ajaran agama kita ini. Ya. Ketika bicara iman itu tidak berhenti pada keyakinan, pasti ketemunya amanu wa amilus sholihat. Mesti amal soleh kan itu. Ya. Bukti keimanan itu adalah amal soleh itu sendiri, dan tidak menjadi amal soleh kalau dia tidak beriman kan itu. Ya. Sehingga kawan-kawan sekalian rahmatullah, hadis yang pertama ini, mari kita general check up lah ya. Jadi kita sendiri ini muhasabah. Apakah kita sudah beriman dengan baik? Maka pertanyaannya, bagaimana kata tetangga tentang diri kita? Nah itu kan ya. Bagaimana kata tetangga tentang diri kita? Itu, atau kemudian seberapa kebaikan apa? Bahkan bukan cuma kebaikan ya, kemuliaan nih kata Rasulullah. Fal yukrim, maka muliakanlah tetanggamu, kan itu. Fal yukrim, muliakan, bukan sekedar berbuat baik loh di sini, tapi muliakan, dimuliakan tetangga itu. Ini sangat penting. Dan cantolannya ini kan juga rukun iman yang pokok kan Mbak Ayu, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Ini sudah mentok ini kan ya. Hari akhir berarti pada pertanggungjawaban kita kelak di yaumil akhirat. Karena apa? Yang pertama, kita kan tidak bisa ya milih tetangga itu Mbak Ayu ya. Iya betul. Saya beli misalnya saya tinggal di rumah blok X nomor sekian kan itu ya. Kan kita tidak bisa menentukan, ayo nanti yang X nomor sekian berikutnya orang ini saja. Kan tidak bisa. Ya betul. Ya mereka datang begitu saja. Mereka tiba-tiba berada di dekat kita, bahkan mepet tembok sama kita. Ini sesuatu yang sesungguhnya di luar jangkauan kita. Maka berarti betullah Allah yang Maha Kuasa untuk menentukan mim saiful hadi tonggoan karo sopo. Tetangga saya tidak saya kenal dulu, saya juga tidak kenal. Saya tinggal di Surabaya ini, terus kemudian, tetanggaku ternyata ini, tetanggaku ternyata itu. Demikian pula tetangga saya juga gitu. Wah, saya kok bertetanggaan dengan Ustadz Mim atau dengan saya, itu kan juga ya nasib kan, itu takdir. Nah, berarti Mbak Ayu dan kawan-kawan sekalian nanti rahmatullah Allah, ini kan takdir Allah yang harus kita terima. Nah, kalimat takdir Allah ini kan iman Mbak Ayu, bahwa orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menjadi tetangga-tetangga kita, mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Allah untuk berada di dekat kita. Berarti ada maksud, ada hikmah, ada tujuan yang ingin Allah tunjukkan kepada kita, yang ingin Allah berikan kepada kita. Bagi saya juga akan begitu. Apa ya hikmahnya Mbak Ayu kok tonggoan karo aku, misalnya gitu lah ya. Kita tetangga kan Mbak Ayu ya. Iya. Itu kecamatan tapi. Oh iya betul. Kota Ustaz. Iya. Nah, jadi yang pertama ini sangat penting bahwa tetangga ini adalah bagian dari nasib kita, bagian dari takdir kita yang tidak boleh tidak bisa tidak, ya harus kita terima. Nah, penerimaan ini kaitannya dengan iman. Kalau enggak, nanti ada hadis yang lain yang akan membahas. Tapi ini yang pertama adalah
memasukkan ke dalam wilayah keimanan kita tentang siapa tetangga yang ada di sekitar kita ini. Tidak pernah berdoa, tidak pernah bermimpi kita bertetangga dengan si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah, selesai di situ? Tidak. Kenapa? Karena wal yaumil akhir, kita nanti akan sampai di akhirat. Kita akan berada di akhirat, akan berada di yaumil akhirat. Dan disitulah kita bertanggung jawab. Disitulah kita bertanggung jawab. Kalau dengan saudara barangkali yang jauh, misalnya saudara kandung ya Mbak Ayu ya, yang jauh kan, kita bisa sekali-sekali saja menunjukkan selalu baik ketika ketemu. Kan bisa gitu kan, bisa berpura-pura, taruhlah gitu ya, bisa berpura-pura. Tapi kalau dengan tetangga, tiap hari ketemu tahu. Bagaimana kita mau berpura-pura? Itu ya. Hanya barangkali saja kita merasa dia tidak tahu, padahal sesungguhnya tahu banyak kan itu ya. Pura-pura, kan tak bisa pura-pura kalau sudah di rumah itu ya, kesehariannya begitu. Ini sesuatu yang sangat penting, maka dari itu bertetangga atau dengan tetangga itu sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban kita di yaumil akhirat kelak. Bagaimana memperlakukan, bagaimana bersikap, bagaimana menganggap tetangga kita itu. Nah, ini kata kunci yang penting, kawan-kawan sekalian, bahwa tetangga ini adalah bagian dari level indikator dari level keimanan kita. Memang setiap keimanan, sekali lagi, setiap Allah menyebut atau ajaran agama kita ini menyebut iman, itu yang ingin ditunjukkan, ingin dipastikan adalah buahnya. Buahnya iman itu apa? Ya, sekali lagi, perbuatan kita. Nah, kalau kita dengan orang-orang yang terdekat saja, dengan orang yang setiap hari bertemu bersama dengan kita, kita tidak mampu berbuat baik, gitu ya, tidak mampu memuliakan. Nah terus ya opong kok karo wong liyane, kan gitu. Karena ya sekali lagi tetangga itu adalah saudara dekat kita. Betul. Dia yang tahu bagaimana keseharian kita, entah tahu dengan sengaja atau tidak sengaja, kan biasa tuh Mbak Ayu ya? Iya. Kan biasa sekali itu. Nah, sehingga ada orang yang merasa tidak nyaman itu akhirnya mau tetangga, akhirnya ya bikin rumah di tengah hutan sendirian itu ya. Astagfirullahaladzim. Atau di tengah lautan. Aduh, ngeri. Kalau memuliakan itu seperti apa Ustadz? Maksudnya contoh nyata begitu, sampai di level mana sih Ustadz? Maksudnya tahap memuliakannya Nabi itu Ustadz? Iya, ini tahap bentuk pemuliakannya ini kelihatannya harus menunggu episode berikutnya Mbak Ayu ya. Oh gitu Ustaz, besok berarti Ustaz ya. Masya Allah, semoga bisa ketemu tetangga lagi. Insya Allah ya, karena memang dengan itu nanti kan kita akan ketemu dengan hak-haknya tetangga. Apa hak tetangga itu apa? Nanti akan kita beberapa kita cuplik di episode berikutnya ya Mbak Ayu ya. Boleh. Tapi di tahapan ini tolong kawan-kawan semuanya, kita semuanya, kalau pemahaman penerimaan dulu ya, penerimaan kita terhadap tetangga itu belum seperti yang saya jelaskan tadi ya, mari kita redefinisi ya. Redefinisi ya kita tata ulang lagi, tata ulang lagi agar tetangga kita ini betul-betul menjadi ladang amal soleh kita. Masya Allah. Ini loh Mbak Ayu kata kunci yang penting itu. Tetangga ini menjadi ladang amal soleh kita. Jangan sampai tetangga kita ini menjadi ya amal buruk kita gitu kan. Nanti juga ada penjelasannya itu nanti di akhir. Wah, boleh Ustaz, besok Ustaz. Saya siapkan pertanyaannya Ustaz. Iya, saya tunggu nanti pertanyaannya. Ini kata kuncinya, bahwa kalau sampai kita bertetangga itu lepas dari iman, lepas dari keimanan, maka jatuhnya tetangga itu akan menjadi beban, ancaman, fitnah yang mengganggu bukan hanya soal kenyamanan kita, tapi mengurangi kebaikan kita, bahkan menambah dosa bagi kita. Ya apa arep turu tonggo wis kurang ajar. Dadi omongan gitu ya. Ngomongin arep mau tidur ini Mbak. Iya. Komentari tonggone. Apa ngersulo ya, berkeluh kesah dengan perlakuan perbuatan tetangganya. Tonggo gak ngerti blas. Biasanya gitu kan. Jadi mau tidur itu ngedumel terus gitu kan ya. Iya.
Sampai dia tertidur lah. Ketika dia tertidur, kalimat terakhir kan ngelok-ngeloknya tonggone. Iya, jelek ya Ustaz. Ya kan jelek. Ya Allah kan tidur ini jadi aduh. Ya. Sing digawa turu kok sing elek-elek ini. Nah. Yang kebayang itu wajah tetangganya yang jelek, yang cemberut, yang bersengut dan seterusnya. Kan sayang sekali. Maka dari itu kawan-kawan sekalian oleh Allah, mari kita kembalikan ya, kita refresh ya. Baik, tentang bagaimana tetangga kita, penerimaan kita, pandangan kita kepada mereka. Kita kembalikan sebagaimana ajaran Nabi kita yang mulia. Nek gak iso yo didike gak apa-apa. Tapi kudu tambah terus kan itu ya. Iya betul. Tambah terus. Ini soal tetangga. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Maaf kalau ada yang kurang. Sekali lagi tetanggaku ya. Sebelumnya yo. Iya. Tetangga saya juga saya mohon maaf ya. Sama-sama kita menjadikan tetangga ini jadi ladang amal soleh. Seperti apa dan bagaimana caranya? Bismillah. Kita berdoa Ustadz. Besok pagi ketemu lagi ya Ustadz. Semoga bermanfaat kawan. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafiz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.